Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau disebut dengan Habib Kuncung. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ke-40. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Toha bin Umar bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Ar-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein As-Sibati bin Ali Abi Talib binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang yang memiliki kharikul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian yaitu majadub, atau disebut dengan ahli darakah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfa, Hadramaut, Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahandanya beliau sendiri, Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Haddad Hadramaut. Di Indonesia beliau belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi, ayah Habib Ali Kuitang yang makamnya di Cikini, yang memancarkan air ketika hendak digusur. Dan kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, oleh gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau dipanggil dengan panggilan Habib Kuncung karena kopiah kuncung yang selalu dipakainya. Maka terkenalah beliau dengan gelaran tersebut karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas, bahasa Jawanya kuncung. Maka beliau digelari Habib Kuncung. Tidak diketahui tanggal yang pasti kedatangannya di Indonesia. Beliau mula-mula tiba di Timur, Kupang. Di sini ia tinggal sementara dan kawin dengan putri di kota itu yang bernama Syarifah Raguan Al-Habsi. Dari perkawinannya ia memperoleh anak yang bernama Muhammad. Setelah lebih kurang 6 tahun ia tinggal di kota itu, lalu ia berangkat ke Jawa, tiba di Jakarta dan menetap di Kalibata kira-kira 10 tahunan. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal sebagai seorang wali ahlud darkah yang dianugerahkan dengan berbagai karomah.
yang khawarikul adat. Di antara perkara yang ganjil yang sering berlaku adalah beliau sering muncul dengan tak semena-menanya dalam majelis-majelis di mana-mana yang beliau disebut. Dalam majelis-majelis ulama, beliau sering diminta untuk menjadi pembaca kitab-kitab salaf karena beliau memiliki suara yang lantang, bagus, menguasai bahasa Arab, dan berilmu tinggi. Sungguh pun demikian, Habib Kunjung senantiasa bersikap tawadu dan humul, sebagaimana beliau muncul dalam suatu majelis, maka begitulah juga beliau menghilangkan diri dengan tiba-tiba dari majelis tersebut tanpa disadari orang. Itulah antara sikap beliau yang senantiasa menghindari diri dari kemasyhuran. Dalam suatu cerita yang didapat dari Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos, beliau menuju ke Lombok, kemudian beliau menikah dan memiliki seorang anak. Di dalam satu riwayat, di Bogor ketika beliau menziarahi guru beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, waktu itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos sedang sarapan pagi. Tiba-tiba Habib yang karismatik tinggi yang beragam mulia ini tersenyum, lalu ditanya oleh murid beliau, Al-Habib Alwi Al-Haddad, "Ada apa dikau tersenyum wahai guruku yang mulia?" "Lihatlah ya Alwi, itu Ahmad sedang menari-nari," seru beliau. Habib Alwi pun melihatnya seraya beliau pun tersenyum. "Apakah kau lihat ya Alwi?" seru Habib Keramat Empang. "Apa wahai guruku?" tanya Habib Alwi. Beliau menjawab, "Ya Alwi, itu Habib Ahmad menari-nari dengan bidadari." Kecintaan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kunjung, bagai ayah dan anaknya, sehingga dimanapun ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, pasti di situ ada Habib Ahmad. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau lakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kunjung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah, ujar Habib Salim bin Ahmad, salah satu kerabatnya di Kalibata. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri sana, namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kunjung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kunjung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal, hingga terputuslah garis keturunan Habib Kunjung. Habib Kunjung selalu hidup berpindah-pindah, tak ada yang dapat memastikan Habib Kunjung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi suka hatinya. Hanya beliau memiliki tempat singgah di kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernur Batavia yang menjadi temannya. Beliau juga pernah tinggal di Bogor di rumah Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Habib Kunjung sering muncul di majelis ulama kalangan Habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor karena banyak menghabiskan waktu di sana. Kehidupannya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang yang mengetahui sejarahnya secara persis.
Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius, tapi berilmu tinggi. Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa. Jika kebetulan dapat bertemu, Habib Kunchung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya, dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengkajinya sendiri. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kunchung yang membaca kitab itu, karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Belakangan, karena terkadang-kadang bersikap nyentrik dan tak biasa, Habib Kunchung dianggap gila. Tapi ini diyakini merupakan hal yang disengaja, karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan orang. Saat itu, beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika, para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon, memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kunchung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kunchung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun naik kereta menuju Cirebon, Habib Kunchung juga berangkat ke Cirebon, tapi dengan cara yang aneh, dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kunchung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kunchung. Habib Kunchung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kunchung memakai jasa tukang delman itu pasti pulang dengan awal, karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kunchung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul menghilang dengan tiba-tiba, orang-orang mengenang Habib Kunchung sebagai pribadi terhormat yang soleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan suatu bentuk ketawaduan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam tentang dirinya. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Beliau tawadunya sangat luar biasa. Habib Kunchung tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu, tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kunchung sebagai waliullah. Makanya setelah wafat, beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Beliau juga ahli darak. Saat-saat orang dalam kesulitan atau sangat memerlukan bantuan, beliau muncul dengan tiba-tiba. Sekarang masih banyak orang yang menziarahi makam Habib Kunchung di Kalibata, Jakarta Selatan. Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawadu dan kesolehan yang utuh. Akhir-akhir masa sebelum wafatnya, Al-Habib bin Alwi Al-Haddad, tak habis-habisnya beliau menyenangi hati seorang gurunya
Sesampainya beliau ditinggal oleh guru kesayangannya, akhirnya pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Sya'ban, sekitar tahun 1926 Masehi, pada usia 93 tahun beliau Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad kembali ke rahmatullah dan dimakamkan atau dikubur di pemakaman keluarga Al-Haddad Kalibata, Jakarta Selatan. Dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau pada asar. Nah, itulah para sahabat-sahabat karomah Habib Kuncung, sejarah singkat Habib Kuncung. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya, dapat syafaatnya beliau, terutama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.